Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Naps YouTube. Hari ini hari Minggu dan pada kesempatan kali ini aku mau jelasin nih sama teman-teman bagaimana sih budaya sopan dan etika ketika kita makan bersama orang yang lebih tua di Korea Selatan. Jadi mungkin buat teman-teman banyak yang penasaran bagaimana sih kalau misalnya di Korea Selatan kalau kita misalnya makan bersama orang yang lebih tua itu gimana sih? Apakah sama seperti yang di Indonesia atau ada sedikit perbedaan atau gimana sih? Dan mungkin banyak juga yang teman-teman udah memahami hal ini ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada salah kata dari saya ataupun hal yang kurang tepat mohon untuk diluruskan. Kita di sini memahami hal ini secara baik dan benar. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke poin pertama ya. Kalau kita makan di restoran bersama orang tua, entah itu keluarga ataupun rekan kerja, biasanya tuh kita posisi duduknya itu sudah diatur sesuai pangkat. Biasanya di mana kalau misalnya pangkatnya lebih rendah itu posisi duduknya itu akan semakin dekat dengan pintu keluar. Jadi aku juga sering ngalamin hal seperti itu kalau misalnya ikut wisik ya. Wisik itu acara makan bersama rekan pabrik itu biasanya dilakukan ketika ada orang baru ataupun ketika menyambut tahun baru ya, biasanya dilakukan hal seperti itu ya, atau wisik ya. Di situ aku sering ngalamin hal seperti itu. Aku tuh duduknya di dekat pintu keluar, jadi aku biasa datang rombongan sama teman-teman yang lain juga ya, yang seangkatan sama kita. Dan di situ tuh Sajang Isanim itu udah duduk di situ terlebih dahulu, dan dia tuh mengambil tempat duduknya itu di tempat yang lebih dalam di sebelah sana, dan di sebelah sini tuh pintu, dan tempat yang kosong itu dikosongin itu buat kita itu yang di dekat pintu sebelah sini gitu. Jadi aku juga di sini sering banget mengalami hal seperti itu, jadi hal yang wajar, dan ini salah satu budaya di Korea Selatan dalam hal wisik atau makan bersama. Jadi poin yang kedua nih ya, orang yang lebih muda biasanya itu menyiapkan sendok, sumpit ataupun piring untuk orang yang lain. Jadi misal nih, kalau misalnya aku tuh di sini pangkatnya lebih rendah nih, di sini ada suatu tempat sendok ataupun sumpit, otomatis aku harus menyiapkan satu persatu orang lain sendok dan sumpit tersebut. Dan itu di sini aku juga mengalami hal seperti itu ketika makan bersama rekan kerja. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga ya. Ini berhubungan dengan sumpit dan sendok. Jadi di Korea Selatan ini sumpit hanya digunakan untuk mengambil lauk ataupun menyantap lauk seperti cemilan kecil ataupun mimian gitu ya. Jadi kalau misalnya ada makanan kuah-kuah gitu nggak boleh pakai sumpit. Dan sendok digunakan hanya untuk nasi, bubur ataupun sup gitu yang berkuah-kuah itu pakai sendok. Jadi nggak mungkin juga kan ya kalau misalnya orang ada kuah nih, misalnya dapat bubur atau kayak sup apa gitu kan, kalau misalnya pakai sumpit, bayangin aja masa iya kenaha gitu kan, masa iya bisa gitu kan disumpit gitu, mungkin sampai seminggu juga mungkin habis-habis gitu kan. Itu jadi salah satu budaya orang Korea dalam hal permakan. Jadi kita langsung lanjut ke step poin yang keempat. Jadi kita tidak boleh mengambil suatu makanan yang baru datang dengan menggunakan sumpit yang udah kita gunakan. Jadi kalau misalnya ada makanan baru yang baru datang, semisal nih keju ya kan, kita otomatis harus mengambil sumpit atau sendok yang baru buat mengambil makanan tersebut. Semisal nih kalau misalnya datang keju nih, aku habis makan terasi sama sumpit. Kalau misalnya kita mengambil keju tersebut menggunakan sumpit yang baru kita gunakan, otomatis keju tersebut rasanya jadi berubah menjadi terasi, jadi nggak enak gitu kan. Selain itu juga nggak bersih gitu kan, siapa tahu kita terkena apa gitu kan, habis masuk ke mulut kita, masuk ke makanan yang baru, terusan yang lain ikut merasakan gitu kan, itu kan nggak baik juga buat kebersihan, buat kesehatan gitu kan. Jadi seperti itu dianggap tidak sopan kalau misalnya kita habis makan sumpitnya itu, kalau misalnya mengambil makanan yang lebih baru itu nggak diganti, itu dianggapnya tidak sopan. Oke, kita masuk ke poin yang kelima. Jadi kalau misalnya makanannya sudah datang
di depan kita dan di depan kita juga ada orang tua, kita tidak boleh mendahului orang tua untuk makan ya. Jadi sebelum orang tua mengangkat sendok atau sumpit, kita tidak boleh untuk mengangkat sendok atau sumpit apalagi memakannya. Itu dianggap tidak sopan di Korea Selatan. Jadi contohnya kayak gini nih, makanannya udah datang, udah siap, aduh kita lapar banget kan ya, selapar-laparnya kita nggak boleh buat ngangkat sendok terlebih dahulu sebelum orang tua tersebut mengangkat sendok terlebih dahulu. Jadi kita tungguin aja dulu orang tuanya mengangkat sendok, kita baru ngikutin nih ini. Jangan tiba-tiba datang terusan kita langsung itu dianggapnya tidak sopan banget. Mungkin di Indonesia juga seperti itu ya, mendahulukan orang tua ya, itu lebih baik sih. Itu hal yang keren dan perlu harus dibiasakan di setiap makan bersama orang tua ya. Jadi kita langsung masuk ke poin yang keenam ya. Jadi kalau misalnya ketika mau makan kita harus bilang 잘 먹겠습니다, yang artinya itu aku akan makan dengan baik. Kalau di Indonesia mungkin sama halnya kalau ya izin mau makan lah ya. Aku makan duluan ya. Aku duluan ya, aku makan duluan ya, gitu ya. Izin kalau kita tuh mau makan duluan gitu. Kalau misalnya sama temen sebaya atau seumuran gitu kan, kita izin dulu kan, kita mau makan duluan ya. Kalau di sini tuh 잘 먹겠습니다, nah, saya akan makan dengan baik. Jadi selain ada kata 잘 먹겠습니다 sebelum makan, di Korea Selatan juga kalau misalnya setelah makan diwajibkan untuk bilang 잘 먹습니다. Ini harus dilakukan karena biasanya orang yang lebih tua yang sudah mentraktir kita ya, atau orang yang lebih tua yang biasanya sudah membikinkan makanan buat kita. Jadi sesudah makan itu kita harus bilang 잘 먹습니다, yang artinya itu rasa ungkapan terima kasih atas makanan yang telah diberikan kepada kita. Mungkin di Indonesia juga melakukan hal seperti itu ya. Jadi itu hal yang baik ya, hal yang perlu dibiasakan dalam setiap makan ya, mengungkapkan rasa terima kasih setelah makan bersama ya kan. Setelah kita makan bersama kita harus bilang 잘 먹습니다, yang artinya itu terima kasih atas makanan yang telah disajikan atau telah diberikan. Oke, kita langsung lanjut ke poin step yang ke-7 ya. Oke, jadi poin yang ke-7 ini kita tidak boleh makan terlalu cepat ataupun terlalu lambat ketika kita makan bersama orang tua. Jadi kalau misalnya bersama orang tua kita makannya ya harus ngikutin tempo orang tuanya tersebut. Kalau misalnya orang tuanya tersebut cepat ya sebisa mungkin kita harus dicepetin sedikit gitu kan. Kalau misalnya orang tua tersebut lambat ya sebisa mungkin kita harus dilambatin. Jangan sampai kita mendahului orang tua tersebut, karena kalau misalnya kita makannya terlalu cepat itu dianggapnya sangat tidak sopan. Karena dianggapan itu kalau misalnya aku makannya terlalu cepat itu bahwa aku tuh nggak suka kalau misalnya makan sama orang tersebut, karena aku cepet-cepet pengennya langsung cepet pergi gitu kan. Dianggapnya kayak gitu, jadi dianggap kurang sopan kalau misalnya makan sama orang tua itu terlalu cepat. Kalau misalnya terlalu lambat juga itu juga dianggapnya tidak baik. Cuman lebih mending daripada kalau misalnya lebih cepat, itu lebih mending lebih agak lambat sedikit, nggak apa-apa. Jadi kita langsung lanjut ke step yang ke-8. Jadi kalau kita lagi makan dilarang untuk mengangkat makanan tersebut seperti ini. Jadi kalau makan itu diangkat terus kayak gini tuh nggak boleh, dianggapnya itu tidak sopan kalau misalnya bersama orang tua. Kalau misalnya mungkin sama teman-teman kita ya seumuran kita ya mungkin nggak apa-apa lah ya, bebas-bebas saja. Kalau misalnya sama orang tua itu diangkat dengan cara seperti ini tuh nggak boleh. Kalau misalnya ada kayak sup gitu, dapat sup gitu, kalau misalnya dikokop kayak gini diseruput sama mangkoknya itu juga kayak gini kan, itu juga dianggapnya tidak sopan. Oke? Jadi kita langsung lanjut ke step yang ke-9. Jadi step yang ke-9 ini tidak boleh makan dengan cara mulut yang ngangap gitu. Ngangap gimana sih ngangap? Ceplak lah ya. Kita tidak boleh makan dengan cara mulut yang ngangap, ceplak ya. Ya mungkin bunyi ya. Kayak gitu, itu tidak boleh ya, karena itu dianggapnya sangat tidak sopan kalau bersama orang tua ya kan. Selain dianggap tidak sopan, itu juga dirasa itu sangat menjijikan, karena selain kelihatan makanan yang di mulut juga suaranya itu mengganggu, ceplak-ceplak gitu ya. Di Indonesia juga sama kayak gitu ya, nggak boleh makan dengan cara mulut berkecap-kecap seperti itu ya. Jadi
ceplak itu nggak boleh, pasti ditegur sama orang yang lebih tua. Oke, kita lanjut ke step yang ke-10 ya. Jadi step yang ke-10 ini, sesudah makan kita tidak boleh berdiri terlebih dahulu mendahului orang tua. Jadi kalau misalnya kita makannya sudah selesai nih, udah selesai ya, kita nunggu orang tua berdiri dahulu. Jangan sampai kita berdiri terlebih dahulu mendahului orang tua, itu dianggapnya tidak sopan. Karena apapun kalau misalnya mendahului orang tua itu ya pasti tidak sopan gitu. Sama halnya kalau di Indonesia juga melakukan hal seperti itu. Kalau misalnya mendahului orang tua dalam hal apapun itu pasti dianggapnya tidak sopan. Jadi kalau misalnya sesudah makan ya udah nungguin orang tua berdiri, kita baru ikutan berdiri. Oh berarti ya udah mau pulang gitu, kita ngikut aja gitu. Kalau misalnya orang tuanya yang makan sama kita masih duduk, ya udah kita duduk aja. Oh mungkin dia masih pengen duduk dulu di sini ya kan, pengen ngopi-ngopi dulu di sini ya kan, balik pengen nyantai-nyantai dulu. Jangan sampai kita berdiri mendahului orang tersebut, karena itu dianggapnya tidak sopan. Dikiranya itu tidak suka kalau misalnya kita makan sama dia gitu kan. Dia kan pengennya buru-buru kan, dianggapnya kan tidak sopan. Terkecuali ada sesuatu hal yang sangat mendesak yang harus dilakukan sama kita ya kan. Kita mungkin ada kepentingan yang sangat mendesak nih, jam segini, nih jam segini harus kesini, harus kayak gini, harus ini, ada janji, ada segala macam kita. Itu nggak apa-apa, asalkan izin sama orang yang bersangkutan terlebih dahulu, kita baru boleh pergi. Oke, kita langsung masuk ke step yang ke-11 ya. Oke, jadi yang ke-11 ini kita tidak boleh menggunakan tusuk gigi di depan orang yang lebih tua yang sedang makan bersama kita. Nah, kok tidak boleh lah, gimana sih? Pasti kalau misalnya habis makan itu pasti ada yang ganjel-ganjel kayak gini kan. Kalau misalnya nggak dibuang itu pastinya rasanya gimana sih cara ngebuangnya? Apa harus kayak gini? Gitu, itu tidak diperbolehkan ya. Pakai tusuk gigi aja yang mungkin nggak bersuara, itu aja dianggapnya tidak sopan. Apalagi bersuara pakai kayak gini, mungkin kan kita sering juga kayak gitu ya, itu sangat mungkin dianggapnya sangat menjijikan ya kan. Nah gimana sih caranya kalau misalnya semisal habis makan harus pakai tusuk gigi, itu caranya kayak gimana sih? Jadi caranya kayak gini, ditutupin pakai tangan. Misalnya orang tuanya di depan, itu kita harus ditutupin pakai tangan kayak gini. Ini tusuk giginya harus digini, agak menyerong kayak gini biar lebih sopan. Yang penting giginya itu nggak kelihatan dan kotorannya itu nggak kelihatan. Jangan sampai malah kayak gini, giginya nggak kelihatan, kotorannya nggak kelihatan, cuman kan bunyinya gitu sangat mengganggu ya kan kalau misalnya seperti ini. Itu tidak baik kalau misalnya di sini ya. Oke, jadi yang selanjutnya ini berhubungan dengan minuman, dan ini adalah tata cara minum minuman keras di Korea Selatan. Ini minuman keras di Korea Selatan itu ada perilaku sopannya juga kalau misalnya bersama orang tua. Dan step yang pertama, kalau menuang bir atau menerima bir dari orang yang lebih tua, kita harus menggunakan tangan dua kayak gini. Misal nih ada kop ya, misal kita mendapatkan tuangan minuman dari orang yang lebih tua, kita harus kayak gini biar lebih sopan. Kayak gini kan lebih sopan ya, tangan dua, atau kayak gini ya, jangan sampai kayak gini. Ini kan tangan dua ya, tapi kan tangannya di sini, nggak masuk akal di sini. Dikiranya pusing kayak gini, udah pusing ini, belum minum udah pusing ini, gimana sih ya? Jadi kayak gini biar lebih sopan. Dan semisal kita kalau menuang minuman keras ke orang yang lebih tua, kita juga harus menggunakan dua tangan ya kan, dua tangan. Semisal ini botol diambil kayak gini, pakai dua tangan kayak gini. Yang baik dan benar pakai dua tangan ini. Kalau lebih sopan gini, kalau nggak kayak gini, tangannya masih ngikut yang satu, cuman yang di sini ya nggak apa-apa ini ya. Lebih baik sih kayak gini yang lebih sopan ya, langsung ngenain ke botolnya dua tangan kayak gini. Oh jadi kita masuk ke poin yang kedua tentang minuman keras yang baik dan benar di Korea Selatan. Jadi poin yang kedua ini adalah kita tidak boleh menuang birnya di gelas kita sendiri. Itu nggak boleh, kalau di sini tuh nggak boleh. Semisal nih ada gelas ya kan, ini birnya sini, kita tidak boleh menuangkan ke gelasnya sendiri, tidak boleh. Harus yang menuangkan di gelas kita itu rekan minum kita ya. Dan kita lanjut ke step yang ketiga
juga ya kan. Ini berhubungan dengan bersulang ya atau konbe. Biasanya kalau misalnya kita minum minuman kayak gitu kan harus ada yang namanya bersulang. Hancurkan sur, kayak hancurkan sur itu kan konbe ini dar gitu kan. Nah, itu ada tata caranya juga. Kalau misalnya yang ini derajatnya atau pangkatnya itu lebih tinggi dan ini yang lebih rendah, otomatis ini gelasnya kalau misalnya lagi kombe itu ini yang lebih tinggi, ini yang lebih rendah kayak gini. Dar gitu, hancurkan sur, dar. Dan kenapa kalau misalnya dalam melakukan hal minum-minuman kalau di sini tuh diwajibkan ya, nggak diwajibkan ya, mesti ada yang namanya hal seperti itu ya, konbe atau jis ya. Itu dikarenakan pada zaman dahulu itu banyak kasus orang yang keracunan makanan. Loh kok apa hubungannya sih kalau misalnya sama konbe seperti itu, apa hubungannya gitu. Nah jadi kayak gini, kalau misalnya kita lagi melakukan konbe tersebut kan dar gitu kan, hancurkan dar ya kan, otomatis air yang dari sini itu akan nyampur ke sini, air yang di sini akan nyampur yang ke sini pas momen tabrakannya gitu. Ya enggak juga sampai pecah, enggak juga ya, sewajarnya aja, ting, sekedar ting gitu kan. Pasti ada ya sedikit air yang masuk ke sini dan air yang dari gelas ini masuk yang ke sini. Lah itu tiap ada minum-minuman pasti ada yang namanya konbe gitu. Dan itu bertujuan seperti itu. Dikarenakan pada zaman dahulu itu banyak kasus yang meninggal karena keracunan makanan ya kan, sama rekan minumnya atau rekan makannya itu diracunin. Jadi dengan cara melakukan seperti itu kita aja udah saling minum minuman kita kok, kita udah tercampur, jadi kita enak-enak aja, kita fun-fun aja, happy-happy aja kalau misalnya kita minum gitu kan, nggak ada beban, nggak ada apa gitu kan, dengan cara seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke step yang keempat. Jadi step yang keempat ini berhubungan dengan minum. Jadi setelah konde pasti ada minum-minumannya ya, minumnya, momen minumnya ya. Jadi kalau misalnya kita minum minuman sama orang yang lebih tua di depan kita tidak boleh asal sembarang minum ya kan. Tiba-tiba kita langsung gelegak di depan, itu kalau di sini tuh tidak diperbolehkan. Kalau misalnya ada orang tua yang di depan kita, otomatis kita minumnya harus di samping kayak gini. Yang baik dan baik gini. Dengan cara di samping ini. Nggak boleh menghadap ke depan sekalian gitu. Nggak boleh menghadap ke depan sama orangnya gitu, kayak gini nggak boleh, karena dianggapnya itu tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Karena kalau misalnya seperti ini di depannya, itu otomatis orang yang lebih tua itu melihat lubang hidung kita. Kalau misalnya kayak gini kan di depannya gini kan, lubang hidung kita kan kelihatan ya kan, medeni wong lah ya, ibaratnya kan medeni wong sama ngerti wong lagi minum kayak gini, wong langsung kabur karena wedi kan. Terkecuali kalau misalnya ada pilihan lagi nih, di depannya ada orang tua yang lebih senior, di kanan kiri juga ada orang yang mungkin derajatnya lebih tinggi juga ya kan. Bingung nih gimana nih mau minum minuman ini gimana nih, apa harus seperti ini, apa harus pakai sedotan atau harus gimana ya kan. Kalau misalnya minum bir pakai sedotan itu hal yang lucu juga kan ya, nggak mungkin juga kan, gimana nih, bingung lah. Jadi kita lihat lagi di kanan kirinya ini, orang yang pangkatnya lebih rendah itu orang yang mana gitu kan. Misal yang kanan itu lebih rendah pangkatnya, otomatis kita ya itu aja, seruput, hancurkan serut, ya gitu aja. Jadi ya itu hal-hal jarang terjadi. Jadi cuman kalau misalnya ada kejadian seperti itu ya kita lihat yang lebih enak buat itu mana kayak gini kan, lebih enak. Jadi kita masuk ke step yang kelima. Jadi step yang kelima ini kalau misalnya kita sudah minum tadi ya, otomatis kan gelas kita udah kosong nih. Dan semisal gelas teman kita masih ada sisanya sedikit, cuman segini nih. Cuman segini, segini, dilarang keras untuk menambahkan. Itu harus dihabiskan dulu baru boleh ditambahkan sama kita. Semisal nih contoh, kalau misalnya kita udah habis, kita pengen lagi, terus kita nambahin sama teman kita, ternyata teman kita itu belum habis, masih segini. Dikasih terus ya, kitanya masih tekes, masih gembrik gas, dianya udah tepak. Mungkin seperti itu ya. Jadi tidak diperbolehkan kalau misalnya gelas teman kita masih ada sisanya walaupun sedikit, kita dilarang untuk menuangkan kembali minuman tersebut. Nah itu jadi sedikit penjelasan tentang bagaimana budaya sopan ketika kita makan bersama orang tua ataupun minum minuman keras bersama orang tua di Korea Selatan. Dan itu hal yang sangat lumrah dan hal yang sangat wajar di Korea Selatan. Poin-poin itu sering
kita jumpai saat kita makan di restoran bersama keluarga ataupun rekan kerja ataupun yang lainnya gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya ada kekurangan ataupun kesalahan mohon untuk dibenarkan. Di sini juga aku berusaha untuk memahami hal ini dengan baik dan benar dan belajar untuk menerapkannya di suatu tempat ketika kita lagi makan bersama orang yang lebih tua. Jadi kalau misalnya kita mungkin suatu saat bisa makan sama orang Korea ya, kita jangan sungkan, jangan ragu untuk melakukan hal seperti ini di depan mereka. Jadi mereka pasti akan senang banget ya, lebih menghargai kita, ini kok lebih sopan. Seperti itulah gambarannya, sedikitnya kurang lebihnya mohon untuk diperbaiki. Kalau misalnya ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang tepat, mohon untuk diperbaiki. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan bantu share ya. Dan kalau teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan sama video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam hancurkan dulu.